Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, kalau pada pagi hari ini atas seizin Tuhan kami kembali berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing untuk berada di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Engkau berkati ibadah ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan hikmat akal budi kepada kami sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Dan urapi juga setiap kami yang mendengarkannya dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa, apabila ada kuasa penguasa yang berusaha untuk merebut kebenaran firman dari dasar hati dan pikiran kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan dalam kehidupan kami, karena pikiran dan hati kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pagi ini, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Sudut Pandang Perjalanan ke Kanaan. Tidak lain adalah memperbincangkan tentang perjalanan bangsa Israel dibebaskan oleh Bapa Yahweh dari negeri perbudakan Mitsraim menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Dan perjalanan ini sangat menarik, karena ini juga bisa mencerminkan kehidupan saudara dan saya ketika ada di atas muka bumi ini. Ibarat kita sedang berjalan menuju ke Samayim, menuju ke sorga. Untuk itu saya akan menyoroti dari sudut pandang yang berbeda. Ada 3 sudut pandang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah sudut pandang Mose sebagai pemimpin yang membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Yang kedua adalah sudut pandang bangsa Israel yang dibawa oleh mereka, yang sekaligus ini juga mencerminkan kehidupan saudara dan saya yang sedang dalam perjalanan menuju ke Samayim atau ke sorga. Kemudian yang ketiga adalah dari sudut pandang Yahweh sebagai Tuhan yang membawa bangsa Israel dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian, yang adalah sama dengan perjalanan kita, di mana Bapa Yahweh memandang kita sebagai umat pilihannya yang sedang dalam perjalanan dari negeri perbudakan yaitu dunia ini menuju ke sorga atau ke Samayim. Untuk itu saya akan membuka Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita baca bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 sebagai ayat inti kita. Saya akan baca demikian bunyinya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah engkau bawa keluar dari tanah Mitsraim, ke negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, kepada Yitzhak dan kepada Yakub dengan mengatakan, aku akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu, dan aku akan mengutus seorang malaikat untuk ada di depanmu. Aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori dan orang Het, dan orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, agar aku tidak membinasakan engkau di jalan. Dan bangsa itu mendengar ucapan menakutkan itu, dan mereka pun menjadi berduka, dan tidak seorang pun mengenakan perhiasannya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, berkatalah kepada Bani Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Pada suatu waktu aku akan pergi ke tengah-tengahmu, dan aku akan membinasakanmu. Dan sekarang tanggalkanlah perhiasan-perhiasanmu dari dirimu, maka aku akan mengetahui apa yang akan aku lakukan kepadamu.
Dan dari Gunung Horeb, Bani Israel pun menanggalkan perhiasannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat yang pertama adalah dari sudut pandang Mose. Kita kalau dipikirkan di dalam kehidupan kita, bukankah Mose itu sebagai seorang pemimpin, sedangkan saudara dan saya mungkin bukan sebagai pemimpin, tetapi kitab suci mengajarkan bahwa kita adalah Mose bagi orang lain. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Roma pasal 1 ayat yang ke-5, dikatakan, melalui Dia kami telah menerima anugerah dan kerasulan, supaya ada ketaatan iman demi namanya di antara segala bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saudara dan saya yang sudah memiliki iman di dalam Yeshua HaMashiach, tidak lain kita adalah Mose bagi orang lain. Jadi walaupun sudut pandang yang pertama ini berbicara tentang sudut pandang Mose, tetapi tidak lain adalah gambaran di dalam kehidupan saudara dan saya yang seharusnya menuntun orang lain untuk menuju kepada tanah perjanjian kita, yaitu Shamayim atau sorga. Lebih jauh di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dikatakan, oleh karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Ruach HaKodes. Jadi Tuhan menghendaki di dalam kehidupan saudara dan saya yang adalah orang-orang yang sudah dipimpin, sudah dipilih oleh Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes untuk memimpin orang lain yang belum mengenal, supaya mereka juga bergabung di dalam perjalanan kita dari dunia ini menuju ke Shamayim atau ke sorga. Saya akan kembali ke kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6 yang sudah saya baca tadi. Perlu saudara ketahui bahwa ayat-ayat itu muncul kalau dipandang dari sudut pandang Mose. Kita melihat bagaimana situasi hati Mose pada saat itu. Mose pada saat itu marah besar kepada bangsa Israel karena patung lembu sebagai ganti Yahweh. Dan ini menyebabkan Mose marah, apalagi Bapa Yahweh. Dan ini juga mungkin yang menjadi sebab di Kanaan ada sesuatu yang disembah, yaitu dewa Yahweh juga. Dan saya sudah terangkan, kalau di Kanaan ada dewa yang bernama Yahweh, itu adalah dewa yang diberi nama oleh manusia. Sedangkan Yahweh yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub adalah Yahweh yang menyatakan dirinya, bukan diberi nama oleh orang lain. Tetapi di dalam kitab Yeremiyahu katakan dia membuat nama bagi dirinya sendiri. Jadi hanya kesamaan nama saja. Tetapi kita melihat bagaimana dalam perjalanan itu bangsa Israel ternyata membuat patung yang terbuat dari emas. Artinya bahwa mereka membuat Tuhan. Dan kita melihat di atas muka bumi ini ada banyak orang membuat Tuhan masing-masing. Bahkan ketika diingatkan bangsa pilihannya bukan mengucap syukur tetapi justru marah. Kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, Bapak Ibu Saudara sekalian, Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Di sana dikatakan, dan Bani Israel melakukan seperti perkataan Mose, dan mereka meminta barang-barang perak dan barang-barang emas serta kain dari orang-orang Mitsrayim. Jadi ketika mereka akan keluar dari Mitsrayim, dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan membuat hati orang-orang Mitsrayim bermurah hati kepada bangsa Israel sehingga mereka bisa dilucuti emas-emasnya dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat tabernakel dalam perjalanan mereka supaya mereka bisa menyembah kepada Bapa Yahweh.
Ingat di dalam firman Tuhan yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa tujuan Mose diperintahkan Bapa Yahweh untuk membawa bangsa Israel dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian tidak lain adalah supaya mereka beribadah kepada Yahweh. Dan hal itu mereka membawa emas-emas, tujuannya supaya Yahweh bisa ada di tengah-tengah bangsa pilihannya. Tetapi ternyata mereka menyalahgunakan harta yang mereka bawa dari Mitsrayim, bukan untuk menyembah kepada Yahweh, tetapi menyembah kepada berhala yang mereka buat dalam bentuk lembu tuangan. Jadi ini adalah suasana hati dari Mose. Kita melihat terkadang kita juga menuntun orang lain untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tetapi seringkali kita dibuat jengkel. Kita yang memberitahu kebenaran justru seringkali kita dilecehkan oleh orang. Tetapi tidak masalah. Kita melihat bagaimana Mose secara jasmani dia juga marah, karena dia melihat, Mose ketika turun dari gunung melihat bangsa pilihannya ternyata sudah bersorak-sorak membuat patung lembu tuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua, suasana hatinya Mose. Mereka tidak percaya kepada Mose karena berlama-lama di gunung untuk berjumpa dengan Bapa Yahweh. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab suci, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-1, di sana dikatakan, dan umat itu melihat bahwa Mose menunda untuk turun dari gunung, dan umat itu datang kepada Aharon, lalu mereka berkata kepadanya, bangunlah, buatlah bagi kami sesembahan-sesembahan yang akan berjalan di depan kami. Sebab Mose orang yang telah membawa kami keluar dari tanah Mitsrayim, kami tidak mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Kalau kita perhatikan satu ayat ini ayat yang mengungkapkan bagaimana isi hati Mose yang membuat dia marah kepada Bani Israel karena mereka sok tahu. Mereka tidak percaya kepada Mose. Di sini dikatakan umat itu melihat bahwa Mose menunda untuk turun dari gunung. Dari mana mereka tahu kalau Mose menunda turun dari gunung? Sementara di sana dikatakan kami tidak mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Jadi bangsa Israel yang mendesak kepada Aharon untuk membuat patung lembu tuangan, mereka katakan kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Mose di atas gunung. Tetapi mereka sok tahu dengan mengatakan bahwa Mose menunda-nunda untuk turun dari gunung. Ini kan suatu prediksi yang dibuat sendiri. Sekarang kalau kita renungkan, apakah Mose pengen berlambat-lambat di perjalanan? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mose juga pengen cepat sampai Kanaan, sehingga tugasnya dapat segera selesai. Ya, kalau di dalam perjalanan, apalagi perjalanan yang jauh membosankan itu, ya tentu kita pengen segera sampai di tujuan. Saya ingat kalau saya pergi ke Amerika, dalam perjalanan itu kalau dijumlah ada 23 jam. Saudara bisa bayangkan dari Semarang menuju ke Jakarta, nanti dari Jakarta tergantung naiknya pesawat apa, bisa transit di Tokyo, bisa transit di Taoyuan, bisa juga transit di Hong Kong, kemudian berangkat lagi sampai ke Los Angeles. Kalau di total semua itu membutuhkan waktu 23 jam. Saya juga bosan di pesawat, walaupun di pesawat itu ada banyak hiburan melalui televisi yang ada di depan kursi saya. Tetapi rasanya sudah pengen sampai saja. Demikian pun Mose, di dalam perjalanan yang cukup jauh dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian, Mose juga tidak ingin berlambat-lambat, saudara-saudara. Tetapi mereka menganggap Mose berlambat-lambat. Artinya apa? Tidak percaya kepada Mose. Bukankah hal ini seringkali terjadi ketika kita memberitahu tentang sesuatu yang baik?
orang tidak percaya kepada kita karena mereka sudah punya pemahaman sendiri. Ya tidak masalah kalau memang yang disampaikan tidak ada dasarnya. Bukankah yang kita sampaikan selalu ada dasarnya, yaitu kitab suci yang kita miliki. Dan itu adalah dasar kita membawa orang lain untuk menuju kepada kebenaran. Jadi banyak juga orang yang tidak percaya kepada apa yang kita sampaikan, sehingga membuat kita tentu saja kadang jengkel, diberitahu dengan baik tidak mau, dan orang selalu bisanya bersungut-sungut, ya, seperti contohnya di dalam Keluaran pasal yang ke-15, Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-24. Dan bangsa itu mulai bersungut-sungut kepada Mose, seraya mengatakan, apakah yang akan kami minum? Ini mereka bersungut-sungut. Ayat 22 mulai saya bacakan, di sana dikatakan, dan Mose membawa orang Israel dari Laut Suf, lalu mereka memasuki padang gurun Sur, dan mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun itu dan tidak menemukan air. Kemudian mereka tiba di Mara, dan mereka tidak dapat minum air di Mara itu karena pahit rasanya. Oleh karena itu tempat itu dinamai Mara. Jadi setelah dalam perjalanan 3 hari 3 malam mereka berada sampai di Mara, ternyata ketika mereka mendapati air, airnya dicedok, rasanya pahit. Apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut dan mereka marah kepada Mose. Bukankah di dalam kehidupan kita juga seperti itu? Terkadang kita hanya bisa marah-marah kepada pemimpin kita, bisa marah-marah karena apa yang kita inginkan tidak kesampaian. Coba kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika mereka tiba di Mara, mereka tidak mendapatkan air yang bisa diminum. Apakah Mose bisa minum airnya? Tidak juga, sama saja. Artinya kalau mereka kehausan, Mose kehausan tidak, sama-sama kehausan. Tetapi kalau kita mengiring Tuhan, selalu hanya bisanya menuntut saja. Itu sama halnya dengan bangsa Israel yang selalu hanya menuntut kepada Mose, hanya taunya menyalah-nyalahkan pemimpin. Padahal kita lihat bagaimana sikap pemimpin. Pemimpin itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa pilihannya. Dan seringkali saya katakan bahwa pola pikir pemimpin itu berbeda dengan pola pikir orang yang dipimpin. Kalau orang yang dipimpin seringkali hanya untuk keinginannya sendiri, tidak memikirkan tentang keberadaan orang lain. Karena itu kita coba belajar untuk bersikap dewasa, yaitu kita belajar untuk bisa menerima pola pikir pemimpin. Memang apa yang dipikir seorang pemimpin dengan yang dipimpin itu beda, saudara-saudara. Saya tidak akan terangkan di sini karena nanti berlama-lama. Sekarang saya akan ajak di dalam kitab Ibrani untuk kita baca pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, yakinilah mereka yang menjadi para pemimpinmu dan tunduklah karena mereka sendiri berjaga-jaga demi jiwamu sebagai orang yang memberikan pertanggungjawaban, sehingga mereka dapat melakukan hal itu dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Jadi kitab suci menasehatkan kepada kita supaya apabila saudara dipimpin, saudara harus belajar percaya kepada pemimpin saudara, karena pemimpin saudara diutus oleh Tuhan untuk berjaga-jaga atas jiwamu. Mendoakan saudara, misalkan saya melihat kalau untuk kehidupan sekuler, pemimpin kita adalah Presiden Joko Widodo. Banyak orang yang maunya hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan apa yang dipikirkan pemimpin. Sehingga apa? Ada orang-orang tertentu yang hanya bisanya menyalah-nyalahkan saja, nyinyir istilahnya. Dan itu sangat terkenal, orangnya ya itu-itu saja. Tujuannya apa? Tujuannya tidak puas dengan pemimpin, sebetulnya secara tidak langsung kamu turun, aku yang akan memimpin. Ini kan kurang ajar, saudara-saudara.
Dia hanya bisa nyinyir mereka, tapi kalau disuruh mimpin belum tentu bisa. Apalagi Presiden Joko Widodo adalah orang yang dipimpin secara konstitusional, dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seharusnya kita belajar untuk bisa mengerti pola pikir pemimpin. Beberapa waktu yang lalu orang-orang tertentu sibuk lockdown. Tujuannya apa coba? Padahal kita melihat satu realitas. Negara-negara yang melakukan lockdown, apa yang terjadi? Banyak kerusuhan di sana. Apakah saudara yang nyinyir tidak tahu? Tahu. Tujuannya memang supaya Indonesia rusuh. Lalu kalian mau ambil alih kekuasaan. Ini pikiran jahat, saudara-saudara. Ya, artinya Anda tidak percaya kepada pemimpin. Ketika kita semua susah, saya mau bertanya, apakah Jokowi tidak susah? Dia juga ikut susah karena dia juga sama-sama bangsa negara Indonesia. Jadi Anda jangan merasa diri Anda itu yang paling pinter, yang bisa nyinyir saja. Kalau saya katakan ini ibaratnya Anda itu penonton. Penonton itu bukan sama dengan pemain. Penonton itu seringkali lebih pintar dari pemain kalau memberikan komentar. Tapi kalau suruh main, tidak bisa apa-apa. Saya ingat dulu saya suka main badminton. Saya pernah jadi juara kecamatan badminton. Ketika saya berhadapan dengan musuh saya yang tingkat kota, tentu levelnya berbeda. Saya banyak mengalami kesalahan. Ada seorang bapak-bapak sudah tua duduk di pinggir lapangan. Dia selalu mengatakan goblok, bodoh, weh, begitu. Jadi sering memberikan komentar. Saya jengkel, saudara-saudara. Saya datangi, saya bilang, Pak, silakan Bapak main, gantikan saya. Langsung dia diem. Kenapa? Karena kalau suruh main mungkin mukul kok juga belum tentu bisa. Tapi kalau untuk memberikan komentar, paling pinter itu orang yang hanya bisanya nyinyir, yang bisanya menyalah-nyalahkan pemimpin. Jadi firman Elohim mengajarkan kepada kita supaya kita belajar untuk mengerti bagaimana konsep pola pikir pemimpin, saudara-saudara. Itu hal yang pertama. Jadi kita melihat situasi hati Mose yang pertama adalah karena dia sedang marah kepada bangsa Israel yang ternyata membuat sesembahan sendiri. Yang kedua, tidak percaya karena dianggap berlama-lama di padang gurun. Hal yang ketiga, saya ajak saudara untuk kembali ke Keluaran pasal 33 ayat yang ke-1. Di sana dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah engkau bawa keluar dari tanah Misraim ke negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, kepada Yitzhak dan kepada Yakub dengan mengatakan, aku akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu. Ayat 1 di sini Bapak Yahweh meminta Mose untuk tetap membawa bangsa pilihannya menuju ke Kanaan. Padahal Bapak Yahweh tahu persis bagaimana kemarahan Mose ketika melihat bangsa pilihannya, ketika ditinggal naik ke gunung, ketika turun ternyata Mose mendengar orang menari-nari, suara tabuh-tabuhan, ternyata mereka sedang menyembah kepada berhala. Itu membuat Yahweh marah. Tetapi Yahweh meminta untuk Mose tetap membawa bangsa pilihannya menuju ke Kanaan. Artinya apa? Yahweh mengajar untuk tetap mengasihi mereka. Nah, di dalam kehidupan kita pun demikian. Seringkali kita dibuat jengkel oleh orang lain. Tetapi bagaimana sikap kita? Tuhan mengajar seperti Tuhan mengajar kepada Mose, yaitu kita diajar untuk bersabar dan untuk bisa tetap mengasihi orang tersebut. Memang sesuatu yang berat, karena dunia mengajarkan apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi musuh kita dan mendoakannya. Itu tidak gampang, saudara-saudara. Dan itu ajaran yang luar biasa, karena di luar Yeshua tidak ada ajaran yang seperti itu. Jadi Yahweh mendidik juga kepada Mose untuk mengasihi orang yang hanya bisa menyalah-nyalahkan. Demikian pun di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara juga sering disalah-salahkan oleh orang lain. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi orang yang seperti itu? Tetap kita mengasihi orang tersebutkah? Kita melihat bagaimana
sikap Mose ketika dia diminta oleh Yahweh untuk tetap membawa bangsa pilihannya. Kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan apa? Dan sekarang apakah engkau akan menanggung dosa mereka? Dan jika tidak, aku mohon hapuskan aku keluar dari dalam kitabmu yang telah engkau tulis. Ini adalah permohonan Mose kepada Bapa Yahweh, karena Yahweh pun ternyata juga dibuat jengkel. Kitab suci katakan bangsa yang dibawa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, saudara-saudara. Jadi diajar itu tidak pernah mau peduli, pokoknya mau-maunya sendiri. Bukankah kita seringkali menghadapi orang-orang yang seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam hidup kita? Tetapi kitab suci mengajarkan bahwa kita harus tetap mengasihi mereka. Di sini kita melihat bagaimana Mose memintakan kepada Yahweh untuk mengampuni bangsa pilihannya. Bahkan dia menjadi kesetnya bangsa Israel. Dia katakan apa di situ? Sesuatu yang luar biasa. Jika tidak, aku mohon hapuskan aku keluar dari dalam kitabmu yang telah engkau tulis. Jadi dia mempertaruhkan nyawa bagi orang-orang yang disuruh untuk memimpinnya. Jadi Mose diminta untuk tetap mengasihi dan mengampuni bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Dan kita melihat bagaimana ketika Mose memohonkan pengampunan itu, ternyata di mata Bapa Yahweh itu luar biasa. Kita melihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, dan Mose adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Bayangkan saudara-saudara, sampai kitab suci menulis bagaimana Mose memiliki hati yang lemah lembut terhadap bangsa pilihannya. Nah, yang jadi masalahnya, bisakah saudara juga memiliki hati yang lemah lembut ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti Mose menghadapi bangsa yang tegar tengkuk itu? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, saya kira semua orang di luar sana bisa melakukan itu. Tetapi kalau kita harus mengasihi orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, orang yang nyinyiri di dalam kehidupan kita, itu baru sesuatu yang luar biasa. Saya melihat sesosok presiden kita, Joko Widodo, adalah seperti Mose, saudara-saudara. Dia sering difitnah, sering dinyinyirin, sering dibully, tetapi dia tidak membalas. Padahal ucapannya adalah hukum. Kalau orang macam-macam, presiden mengatakan tangkap dia, masukkan penjara, jangan keluarkan, orang itu tidak akan keluar dari penjara. Jadi orang yang menentang pemimpin yang berbuat baik, ini sama saja orang menunjukkan kebodohannya. Karena dia tidak tahu bahwa orang yang dinyinyirin itu sebetulnya punya kuasa. Tetapi orang yang nyinyir ini seringkali merasa saya kebal hukum. Saudara boleh berkata kebal hukum. Di Indonesia engkau banyak penggemarnya, mungkin engkau juga banyak pelindungnya, tetapi engkau tidak akan lepas dari hukuman Elohim. Karena itu hati-hati, jangan sembarangan, saudara-saudara. Ini adalah sudut pandang yang pertama, yaitu sudut pandang Mose. Yang kedua adalah sudut pandang bangsa Israel. Bangsa Israel ketika dalam perjalanan dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian, mereka seringkali menganggap Tuhan membedakan dirinya dengan Mose, sehingga mereka tidak sadar ketika mereka nyinyir kepada Mose, mereka tidak tahu bahwa Mose juga mengalami hal yang sama dan Tuhan tidak pernah pandang bulu. Coba kita melihat di dalam kitab Roma pasal yang kedua, Roma pasal yang kedua ayat yang ke-11. Di sana dikatakan karena di hadapan Elohim tidak ada pengistimewaan. Di dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan Elohim tidak pandang bulu. Tuhan tidak pandang bulu, artinya tidak KKN, tidak membeda-bedakan. Ya, apakah hal itu ada buktinya? Ada. Di dalam kitab suci ada anak
seorang imam, yaitu anak-anaknya Aharon yang bernama Nadab Abihu, karena mereka melakukan kesalahan terhadap Yahweh, yaitu mempersembahkan api asing. Apa yang terjadi? Mereka juga dibinasakan. Di dalam Bilangan pasal yang ketiga ayat yang keempat, di sana dikatakan apa? Nadab serta Abihu telah mati di hadapan Yahweh di padang gurun Sinai karena membawa api asing ke hadapan Yahweh, dan mereka tidak mempunyai keturunan, dan Eleazar serta Itamar bertindak sebagai imam-imam di hadapan Aharon ayah mereka. Jadi tidak peduli Nadab dan Abihu yang adalah anak Aharon, anaknya imam, tetapi karena mereka melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh Yahweh, maka Yahweh menghukum mereka sehingga Nadab dan Abihu mati di hadapan Bapa Yahweh. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sebetulnya tidak pernah membedakan antara Mose dengan diri mereka. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita seringkali juga salah pengertian dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan kok sayang dengan orang itu, tetapi Tuhan kok tidak sayang dengan saya. Saya melihat orang jahat sekali, tapi kok hidupnya diberkati oleh Tuhan, uangnya banyak, semuanya serba berkecukupan. Sementara saya yang dekat dengan Tuhan kok hidupnya seperti ini saja. Bukankah itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Sehingga kita mengatakan kalau begitu Tuhan tidak adil. Tuhan adalah satu pribadi yang sangat adil. Kitab suci katakan tadi bahwa Tuhan tidak pandang bulu. Kemudian hal yang kedua, seringkali kita juga salah pengertian terhadap Yahweh. Kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Di sana berbunyi demikian. Dan berkatalah Bani Israel itu kepada mereka, tentu kami semestinya telah mati di tangan Yahweh di tanah Misraim, dalam keadaan kami sedang duduk menghadapi belanga berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Namun kamu telah membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Di sini kita melihat bagaimana bangsa pilihannya itu salah pengertian terhadap Yahweh. Dikatakan di sana, tentulah kami semestinya telah mati di tangan Yahweh di tanah Misraim. Yahweh tidak mau membunuh mereka di Misraim. Justru teriakan-teriakan mereka karena mereka mengalami penderitaan yang hebat di Misraim sebagai budak di sana, budaknya Paro atau Firaun. Maka Yahweh mendengar teriakan mereka dan membawa mereka keluar. Tetapi ketika dalam perjalanan keluar, mereka justru mengatakan, coba kalau aku di Misraim, aku akan mati menghadapi kuali berisi daging. Bagaimana mungkin bisa? Wong mereka ini hidup sebagai budak, mana ada budak makan daging. Itu sesuatu yang luar biasa. Budak makannya ya hanya seadanya saja. Tetapi mereka seringkali menyombongkan diri. Ketika kita susah, juga kita seringkali sama seperti mereka. Kita menyalah-nyalahkan Tuhan karena dianggap Tuhan itu tidak adil. Kita sering salah pengertian terhadap Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, apakah ada orang yang seperti ini? Ada. Iyub misalkan, Iyub memang ditulis di sana adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Tapi bukan berarti itu menjadi manusia sempurna. Coba saudara membaca saja di dalam kitab Iyub, saudara akan menemukan bagaimana pembicaraan Iyub ketika dia sedang berbicara kepada Elohim. Dia juga menyalah-nyalahkan. Bahkan dia menyalahkan kenapa ada susu yang bisa menyusui aku, kenapa aku dilahirkan di atas muka bumi ini. Ini kan menyalah-nyalahkan Tuhan, saudara-saudara. Coba kalau tidak ada kan aku tidak lahir, aku tidak hidup di bumi ini. Ini menyalah-nyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan izinkan Iyub mengalami hal seperti itu ada satu tujuan. Tujuannya supaya dia mengenal Yahweh dengan sungguh-sungguh.
Kalau kita membaca ayat 1, pasal 1 dikatakan ada orang yang saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Tapi takut akan Elohim belum tentu kenal Elohim. Bangsa Israel dalam perjalanan pun seringkali tidak menyadari siapa yang membawa mereka dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian. Kita membaca di dalam Iyob pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Iyob sendiri mengakui setelah dia menghadapi banyak permasalahan di dalam kehidupannya, dia katakan, aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Jadi Bapak Yahweh mengizinkan Iyob mengalami banyak masalah di dalam kehidupannya, tujuannya supaya dia mengenal Yahweh dengan lebih lagi. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi permasalahan yang berat, baik permasalahan ekonomi, permasalahan sakit penyakit, atau apapun juga. Kalau hal ini Tuhan izinkan, ketahuilah, bukan karena Tuhan tidak adil atau Tuhan membedakan antara saudara dengan saya, tetapi karena Tuhan punya rencana besar di dalam kehidupan saudara, supaya saudara lebih kenal, lebih dekat lagi siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita hidupnya biasa-biasa saja, kita tidak tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ya, seperti misalkan kalau kita hidup di perumahan, kita tidak pernah memikirkan tentang masalah air, dan orang yang bertugas ngurusi air juga seringkali tidak pernah diingat. Tetapi ketika airnya macet, baru orang sadar bahwa air itu sebetulnya sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Demikian pula listrik misalkan, ketika kita melakukan sesuatu, kalau malam listrik menyala, kita tidak bermasalah dengan PLN. Tetapi ketika tiba-tiba listriknya mati, baru kita menyadari bahwa PLN itu ternyata sangat berarti bagi kita. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan itu semuanya berarti. Karena itu Tuhan mengajar untuk kita tetap mengucap syukur kepadanya. Tuhan itu tahu kehidupan saudara lebih daripada saudara mengetahui siapa dirimu yang sesungguhnya. Karena Yahweh Elohim adalah Tuhan yang menciptakan saudara. Jadi lebih tahu Yahweh tentang saudara daripada saudara mengetahui dirimu sendiri. Jadi ketika saudara mengalami masalah, jangan saudara katakan, Tuhan tahu apa enggak ya masalahku ini. Menurut saudara kira-kira Tuhan tahu enggak masalah saudara? Sangat tahu, lebih daripada saudara tahu tentang dirimu sendiri. Bahkan Tuhan mengajarkan kepada kita tentang sebuah rancangan yang luar biasa. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam kitab Yirmiyahu pasal yang ke-29. Inilah rancangan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang telah aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Pak, bagaimana sekarang dengan situasi yang seperti ini? Kita ibadah saja online, kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain di luar, tidak masalah. Tenang, kalau kita mentaati aturan pemerintah bukan karena terpaksa, tetapi karena kita sadar bahwa kita juga membantu para medis untuk supaya memutus penyebaran COVID-19 ini, dan saudara tunduk kepada peraturan firman Tuhan, Bapak Yahweh tetap memberkati saudara. Saya seringkali mengajar kepada anak didik saya supaya kita jangan bergantung kepada orang lain. Di dalam melayani pekerjaan Tuhan, jangan juga sampai kita bermasalah soal uang. Karena kalau kita bermasalah soal uang, saudara melayani, saudara tidak akan dapat uang. Saudara akan mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Karena pelayanan itu bukan masalah keuangan. Walaupun di dalam pelayanan dibutuhkan uang. Paham saudara-saudara? Pelayanan butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Kalau saudara melayani dengan sungguh-sungguh, uang yang akan mencari saudara. Saudara tidak perlu pusing-pusing untuk memikirkan bagaimana keuangan saudara. Kalau saya punya pegawai, karena saya kaya raya,
maka pegawai saya tidak akan saya biarkan hidup terlunta-lunta atau menderita. Tentu saya pikirkan kehidupannya. Masa Tuhan kita yang kaya raya, Dia tidak memikirkan kita. Yang penting jaga sikap hati dan motivasi kita. Saya katakan saya butuh uang, bukan saya tidak butuh uang. Karena kalau saya beli sesuatu juga dengan uang, bukan membeli dengan daun atau kertas kosong. Tetapi bagi saya uang bukan segala-galanya, karena saya menyadari bahwa Tuhan memelihara kehidupan saya. Saya mendidik anak didik saya juga yang dari Aceh. Saya ajar mereka untuk bergantung mutlak kepada Bapa Yahweh, bukan bergantung kepada saya. Karena saya bukan Tuhannya dia, Tuhannya dia adalah Bapa Yahweh. Dan terbukti dia satu-satunya penginjil yang diperhitungkan, dan dia tidak sungkan untuk ngomong kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak tergantung kepada orang lain. Coba kalau disupport oleh seseorang, orang itu salah, kita mau menegur, tidak enak hati, saudara-saudara. Dan ini didikan saya, termasuk kepada anak-anak saya, baik yang tinggal di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Kami didik semuanya untuk jangan berharap kepada manusia, karena Tuhan kita adalah Bapa Yahweh, bukan manusia ataupun orang yang kaya. Jadi kita harus belajar ingat bahwa Tuhan merancangkan rancangan-rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kemudian hal berikutnya, bangsa Israel merasa dalam perjalanan itu tidak disertai oleh Tuhan. Kita membuka lagi di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, dan aku akan mengutus seorang malaikat untuk ada di depanmu. Aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, dan orang Het, dan orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Di sini dikatakan, aku akan mengutus seorang malaikat untuk ada di depanmu. Kenapa? Apakah karena Yahweh tidak mau menyertai bangsa pilihannya? Tidak, Yahweh itu menyertai mereka, tapi Yahweh tahu kedegilan hatinya, sehingga kalau Yahweh yang langsung bersama-sama dengan mereka, Yahweh itu adalah pribadi yang tegas. Ketika sudah diberi aturan, mereka melanggar, mati. Jangan-jangan tidak ada satupun yang bisa masuk ke Kanaan, hanya Mose saja. Mose saja kalau kita membaca di dalam kitab suci, pada akhirnya tidak diizinkan masuk ke Kanaan. Karena ketika dia disuruh berbicara kepada batu, dia jengkel dengan bangsa pilihan Yahweh. Akhirnya dia bukan berbicara kepada batu, tetapi dia pukul batu untuk mengeluarkan air. Dan itu satu pelanggaran. Kelihatannya kok sepele, tidak sepele bagi Tuhan, ya. Karena itu kita harus belajar bisa mengerti bahwa Tuhan itu menyertai di dalam kehidupan kita. Tetapi karena kedegilan hati kita, saking sayangnya Tuhan kepada saudara, Tuhan tidak langsung berada di tengah-tengah kita. Karena kalau kita berdosa, matilah kita. Maka Tuhan mengirimkan malaikatnya. Tadi di dalam Keluaran 33 ayat yang kedua. Sekarang kita melihat bagaimana wujud yang lain, bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Saya ajak untuk membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan apa? Sebab dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Jadi kita pergi kemanapun, Bapa Yahweh mengirimkan malaikat untuk menyertai kita. Jadi jangan saudara pikir Tuhan tidak menyertai, Tuhan sangat mengasihi, ya. Tetapi kenapa kok Tuhan tidak mau langsung berada di tengah-tengah mereka? Mereka tegar tengkuk. Kenapa? Karena otaknya mereka sudah terikat kepada Misraim atau Mesir. Kita melihat di dalam Bilangan, kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4 dikatakan apa? Lalu mengapa Yahweh membawa kami ke negeri ini untuk mati oleh pedang? Istri dan anak-anak kami akan menjadi barang rampasan. Tidakkah lebih baik bagi kami untuk kembali ke Misraim? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita menunjuk seorang pemimpin dan marilah kita kembali ke Misraim. Jadi walaupun mereka sudah dalam perjalanan, mereka sudah menghadapi banyak tantangan-tantangan, tetapi otak mereka selalu ingin kembali ke Misraim atau Mesir. Mereka terikat
dengan Mesir, seperti Lot. Kenapa sih? Ada apa di Mitsrayim itu sebetulnya? Di dalam ayat kitab suci dikatakan bahwa Lot melayangkan pandangnya dan dia melihat bahwa tanah Mitsrayim itu seperti banyak airnya. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Dan Lot mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan, bahwa daerah itu seluruhnya terairi sebelum pembinasaan Yahwe terhadap Sodom dan Gomora, seperti taman Yahwe, seperti tanah Mitsrayim jika engkau memasuki Zoar. Jadi Lot melihat bahwa Mitsrayim itu sangat luar biasa, ya. Termasuk lembah Yordan itu seperti Mitsrayim, banyak airnya. Artinya kalau saya hidup di sana pasti saya akan berkelimpahan, kira-kira demikian. Yaitu secara manusiawi wajar lah, ya. Seperti saya sendiri, kalau saya mengikuti kemauan saya, beberapa kali saya diminta untuk menggembalakan di luar negeri, baik di Argentina maupun di Hawaii. Tetapi saya katakan kepada orang yang memanggil untuk saya menggembalakan di sana, saya hanya mentaati firman Tuhan. Di mana Tuhan perintahkan untuk saya menggembalakan, di situ saya akan tinggal. Dan rupanya Tuhan masih mengizinkan untuk saya tetap tinggal di Ambarawa. Maka sampai sekarang pun saya tetap tinggal di Ambarawa. Jadi kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Dan kita melihat bagaimana bangsa Israel itu menolak dibebaskan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mitsrayim, dengan mengatakan, berhentilah ganggu kami dan biarlah kami melayani orang-orang Mitsrayim, sebab lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mitsrayim daripada mati di padang gurun. Tuh coba, dia merasa lebih baik saya mati di Mitsrayim daripada saya mati di padang gurun. Yang mau mematikan di padang gurun siapa? Kalau mereka taat kepada firman Elohim, mereka tidak akan mati, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Itu ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita taat kepada firman, kita dalam melayani Tuhan, di dalam kita mengiring kepada Dia, maka Tuhan tidak akan mematikan kita. Tuhan pasti akan memberikan berkat dan kehidupan yang luar biasa di dalam hidup kita. Itu sudut pandang yang kedua, yaitu dari sudut pandang bangsa Israel. Yang ketiga adalah sudut pandang Yahwe. Saya ajak saudara untuk kembali membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-6, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca, demikian bunyinya. Oleh karena itu katakanlah kepada Bani Israel, Akulah Yahwe, aku akan membawamu keluar dari kerja paksa orang Mitsrayim dan akan melepaskan kalian dari perbudakan mereka. Dan aku akan menebusmu dengan tangan yang terentang dan dengan penghakiman yang dahsyat. Dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku sendiri. Dan aku akan menjadi Elohim bagimu. Dan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahwe Elohimmu, yang membawa kamu keluar dari penindasan Mitsrayim. Dan aku akan membawa kamu ke dalam negeri yang aku telah bersumpah untuk memberikan kepada Abraham, kepada Yitzhak dan kepada Yakub. Dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Yahwe. Perhatikan di dalam Keluaran 6 ayat 6 sampai 8, dalam 3 ayat ini saja ada 3 kali Yahwe memperkenalkan diri. Ayat 6 misalkan bisa dikatakan, Laken Omer Livni Yisrael Ani Yahwe Wahot Seti Etkem Mitakhat bla 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 dan sebagainya. Di situ ada kata Ani Yahwe. Tiap ayat muncul Ani Yahwe. Kenapa? Karena banyak orang tidak mengenal Yahwe. Bahkan pada saat itu pun kalau kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14, saudara-saudara, Mose juga menanyakan kepada Yahwe. Dia tanya, nanti kalau ada orang yang tanya kepadaku mengenai engkau, apa yang harus aku jawab? Di sana dikatakan ayat yang ke-14, Wa yomer Elohim et
El Moshe ehye aser ehye wa yomer kotomar livni Yisrael ehye selakani alechem. Dan berfirmanlah Elohim kepada Mose, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Yisrael, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Jadi di sini Bapak Yahweh mengatakan kepada Mose, nanti ya kalau ada orang tanya mengenai siapakah aku, katakan bahwa aku itu ada. Dan ini pun banyak disalahartikan. Bukankah banyak pemimpin-pemimpin rohani khususnya di Indonesia yang mengatakan bahwa Tuhan tidak punya nama? Perhatikan saja ayat yang ke-14. Di situ dikatakan ehye aser ahye, yang artinya aku ada yang aku ada. Pernah saya berhadapan dengan seorang pendeta besar lulusan dari Fuller Theological Seminary dengan gelar doktor. Beliau katakan, Pak Yakub, Tuhan itu tidak punya nama, Anda tidak usah ribut soal nama. Bahkan ada seorang guru yang memberikan seminar, guru ini dari Malang. Dia katakan bahwa pengagung Yahweh ini selalu menafsirkan kitab suci dengan cara harafiah. Saya tidak menafsirkan, saya membaca apa adanya. Kalau di dalam Yesayahu pasal 42 ayat yang ke-8 dikatakan, aku Yahweh itu namaku. Masa perlu ditafsirkan lagi? Anak kecil membaca juga tahu. Tadi di dalam Keluaran 6 ayat 6 sampai 8, berapa kali Yahweh mengatakan Ani Yahweh, aku Yahweh. Itu artinya namanya Yahweh, tidak perlu ditafsir-tafsirkan lagi. Dan dikatakan kalau memanggil namanya saja itu kurang ajar. Lah Yahweh sendiri katakan aku Yahweh. Jadi dia sendiri minta dipanggil namanya. Memang kalau untuk tradisi di Jawa, kalau kita memanggil nama seseorang dengan namanya saja sementara yang dipanggil lebih tua dari kita, itu kurang ajar. Tetapi kitab suci mengajarkan bahwa Yahweh itu menghendaki namanya dipanggil. Tujuannya apa? Supaya jangan dilupakan orang. Raja Daud misalkan dia beberapa kali memanggil Yahweh dengan namanya saja. Bani Korah, Bani Asaf dan sebagainya di dalam kitab Mazmur. Bukankah mereka juga memanggil Yahweh dengan namanya saja? Apakah itu mereka juga kurang ajar? Karena Yahweh yang punya nama, dia menghendaki namanya dipanggil supaya tidak dilupakan. Di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10, pernah satu generasi tidak mengenal Yahweh karena bangsa pilihannya mengganti nama Yahweh menjadi Hashem atau Adonai. Jadi yang jadi masalahnya bukan soal kurang ajar atau tidak, yang punya nama menghendaki namanya dipanggil. Ya, misalkan kalau orang yang berbahasa Inggris, ada seorang ayah masuk dari luar, kemudian kita yang ada di dalam mengatakan, where have you been? Dari mana kamu? Apakah ini juga kurang ajar kita memanggil orang tua kita dengan kamu? Kan tidak. Ya, jadi jangan mengada-ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana mungkin seorang dokter mengatakan bahwa Tuhan itu tidak punya nama? Saya tidak pernah membaca di dalam kitab suci berbahasa Ibrani mengatakan Wayomer ehye eser ehye, berfirmanlah aku ada yang aku ada. Tidak ada, yang ada Wayomer Yahweh, berfirmanlah Yahweh. Karena itu di dalam satu ayat selanjutnya di sana menerangkan tentang namanya. Jadi Bapak Yahweh memberitahu kepada Mose, kalau orang tanya siapa aku, katakan aku ini ada. Kenapa? Karena dari kekal sampai kekal. Tapi namanya ditulis pada ayat yang ke-15. Di sana dikatakan wa yomer ot Elohim el Moshe kotomar el bni Yisrael. Yahweh Elohi Avotakem, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, wa Elohi Yakub selakani alechem, ze zemile olam we ze zikri le dordor. Dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakan demikian kepada Bani Yisrael, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Jadi jelas dari sudut Yahweh, Yahweh sendiri geram terhadap umat-umatnya karena sudah dituntun sedemikian rupa tapi tidak mengenal namanya.
Bukankah di negara kita juga begitu? Sudah diberkati, tetapi berterima kasihnya kepada yang lain. Kenapa? Karena disunat ayatnya. Bukankah orang-orang yang anti dengan Yahweh selalu memotong Keluaran 3 ayat 15 hanya sampai ayat yang ke-14, sehingga ada seorang doktor lulusan dari Theological Seminary di Pasadena mengatakan, Pak Yakub, Tuhan itu tidak punya nama karena dia tidak ada yang memberi nama. Memberi contohnya saya, Pak Yakub punya nama, siapa yang beri nama? Orang tua saya memberi nama, siapa yang beri nama? Kakek nenek saya punya nama, siapa yang beri nama? Papa, mama, kakek nenek saya. Itu diurut terus ke atas. Siapa yang beri nama Tuhan? Saya bilang tidak ada. Lah benar kan? Ya benar kalau kita cara mikirnya seperti itu. Baca di dalam Yeremiyahu. Di sana dikatakan bahwa Tuhan membuat nama bagi dirinya. Coba saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka saja ayatnya supaya lebih jelas. Yeremiyahu pasal yang ke-32 ayat yang ke-20. Sebab engkau yang telah menaruh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mitsraim sampai pada hari ini dan di Israel serta di antara manusia, dan engkau telah membuat nama bagimu seperti pada hari ini. Perhatikan di situ dikatakan engkau telah membuat nama bagimu. Jadi nama Yahweh itu bukan diberikan oleh Mose atau diberikan oleh Daud, tetapi diberikan oleh dirinya sendiri. Jadi ayat dari Keluaran 3 ayat yang ke-14 jangan dipotong sampai di situ, tapi tambahkan ayat yang ke-15-nya. Demikian pula ada banyak sekali kitab suci yang ditulis, diterjemahkan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menambah, mengurang, dan mengganti. Contohnya yang nyata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1. Di sana kalau kita membaca di dalam kitab terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia pasal 8 ayat 1 dari Roma dikatakan, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua. Titik sampai di situ. Tetapi kalau kita membaca di dalam Brit Kadasa dikatakan Alken Evo in Asma Latvekim be Yeshua Hamasya. Tidak sampai di situ, itu masih koma. Ada tambahannya Hamid Halkim Selo Kabasar Ela Levi Haruah, yang artinya yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saya bandingkan ini dengan King James Version. Di sana dikatakan there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Tidak sampai di situ, tetapi ada kelanjutannya, who walk not after the flesh but after the spirit. Jadi ada tambahannya, ya. Tetapi di dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia hanya separuh, sehingga orang berpikir yang penting pokoknya saya percaya kepada Yesus Kristus pasti masuk surga. Apapun yang saya lakukan, mau hidup semau gue juga tidak masalah. Kitab suci tidak pernah mengajarkan demikian. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melihat sudut pandang Yahweh juga, bahwa Yahweh ingin namanya dikenal, ingin namanya disebut. Berkali-kali saudara mendengar firman ini, dan bahkan sudah 10 tahun saya menyampaikannya. Apakah saudara masih belum mengerti juga? Memang untuk menerima Yahweh itu kasih karunia yang Tuhan berikan. Kalau saudara mau mengakui kebenaran firman, maka saudara akan hidup sesuai dengan kehendak dari Bapa Yahweh. Saya tidak akan memperpanjang firman. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kita yang dalam perjalanan dari bumi ini menuju ke sorga, kita melihat dari 3 sudut pandang, baik sudut pandang Mose, sudut pandang jemaat, bangsa Israel, maupun sudut pandang Yahweh. Kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Dan sebelum saya tutup, kita akan berdoa. Sementara masih masa online, kita akan ikuti aturan pemerintah, kita ibadah online, dan saudara bisa tetap mengikuti melalui Facebook saya, siaran langsung dari Facebook saya.
Terima kasih saudara telah berkenan untuk mendengarkan firman ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dalam perjalanan kami di atas muka bumi ini menuju ke sorga. Seringkali kami juga memikirkan seperti apa yang sudah kami dengar hari ini, baik dari sudut pandang Mose, baik dari sudut pandang bangsa Israel, maupun dari sudut pandang Engkau. Seringkali kami tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Namun hari ini Engkau mengajar kepada kami supaya di dalam kehidupan kami menjadi pelaku firman yang hidup sesuai dengan sudut pandang Tuhan yang benar, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, biarlah malaikat Tuhan senantiasa mengirim di dalam kehidupan kami perlindungan dan penjagaan, khususnya dalam masa-masa COVID-19 ini. Pagari dan bentengi kami semua dengan pagar berapi dari Samayim, dari sorga, sehingga ketika ada virus corona mendekat, maka virus itu akan meleleh dan hancur oleh karena perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefaraka Yahweh wa yishmereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pana oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang mari kita berpisah untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan kita masing-masing. Dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin.